Oke, selamat datang, dokter, terutama, yang terhormat dari Dokter, Edi. Terima kasih dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar dari Search Synergy, Turn Google Clicks into Booking, The WhatsApp Communication Secret. Pada malam hari ini kita akan membahas, sedikit banyak itu tentang komunikasi-komunikasi yang terjadi dalam WhatsApp, apa aja yang harus kita lakukan, dan sebenarnya kebocoran-kebocoran, ads atau Google itu dari mana sih? Karena kadang-kadang kalau misalkan kita bicara, Google atau ads itu bukan tidak melulu ads-nya yang buruk atau dari servisnya yang buruk, gitu. Kita coba bedah, di titik mana, biasanya selama, Search Synergy, selama 4 tahun belakangan ini sudah fokus ke healthcare industry, jadi kita benar-benar memahami apa itu titik kebocoran, especially dari sisi WhatsApp communication. Sebelum saya mulai lebih lanjut, perkenalkan, saya Izak, dan bersama saya juga ada Tasya dan, Larissa. Kami dari Search Synergy, agensi digital marketing kesehatan di Indonesia yang fokus dan dedicated, untuk healthcare industry yang ada di Indonesia. Di sini juga ada, kami, ada Larissa, co-founder, ada Margit, itu co-founder juga, dan saya, Izak, sebagai account manager, dan, ada hadir juga di sini Tasya sebagai Sales and Marketing Eksekutif. Jadi kalau misalkan selama berjalan webinar ini ingin menanyakan atau mengkonfirmasi 1, 2 hal, itu feel free banget, boleh via, raise hand atau, jika tidak bisa menghidupkan, mikrofon, feel free banget untuk drop pertanyaan di chat, dan saya akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaannya. Selamat datang di Masterclass Google Ads RS, Rumah Sakit dan Klinik 2026, dan sembari menunggu, kita tadi, sudah mulai, kita sebenarnya sudah memiliki beberapa video yang nanti juga akan di-share oleh, partner saya, Tasya, di link Google, di link, chat, yang nanti bisa banget nih sembari, mendengarkan webinarnya untuk memahami siapa sih Search Synergy, itu dan seberapa banyak pengalaman kita. Nah, saya izin skip untuk videonya. Dan untuk siapa masterclass ini, walaupun ini terbuka untuk umum, tapi akan lebih baik gitu, akan lebih relevan jika yang menghadiri pada, meeting atau webinar pada malam hari ini adalah Bapak atau Ibu pimpinan rumah sakit atau COO, pemilik dan direktur klinik, tim marketing dan operasional, tim yang berperan langsung dalam akuisisi pasien. Webinar ini akan sangat relevan untuk memang di beberapa, posisi dalam klinik atau rumah sakit, tapi sekali lagi saya tekankan bahwa Search Synergy berkomitmen untuk memberikan edukasi seluas-luasnya, untuk masyarakat di Indonesia. Dan sedikit perkenalan tentang, Search Synergy, so far dari experience, kami, rata-rata kami ketika meng-handle sebuah klien itu menghasilkan 3 sampai 6 kali return of ad spending. Secara sederhana, setiap 1 juta yang diiklankan bisa kembali menjadi 3 sampai 6 juta pendapatan untuk rumah sakit. 99% client satisfaction, dan klinik bertahan, dengan kami karena kami tidak hanya memberikan leads, tapi kami bantu mereka grow secara nyata. Kami memberikan banyak banget, complimentary, termasuk dari, free landing page, dan kemudian communication training, karena kami percaya digital marketing itu adalah effort dari kedua belah pihak. Dari kita bicara funnel atas, AIDA, dari funnel atasnya, funnel tengahnya, bahkan funnel bawah, kami akan terus memberikan support. That's why 99,9% klien yang pernah kami handle itu memiliki satisfaction yang sangat tinggi. Kemudian 4 tahun di healthcare marketing expert untuk SEO, ads, website, dan communication, semua lengkap dalam satu tim, karena kami percaya kalau misalkan digital marketing, it's all about the harmony of the each channel, mulai dari ads, SEO, website. Kemudian dari kami lipatkan 3 kali jumlah pasien Anda dalam 3 bulan. Seperti Trisnanda Care Center, salah satu klinik di Bali, dikembangkan secara berkelanjutan dalam 1 tahun menggunakan sistem Search Synergy Care. Itulah mengapa kami tidak hanya fokus pada hasil, kami memberikan value tambahan tanpa biaya ekstra, dan untuk membantu klinik dan rumah sakit Anda tumbuh lebih cepat dan lebih cerdas. Dan mengapa memilih Search Synergy? Pertama, kami adalah agensi yang spesialis di healthcare. Kami hanya mengambil, industri yang healthcare,
industri banyak banget di Indonesia, tapi kami ingin fokus, kami ingin mendalami end to end, A to Z-nya untuk di healthcare industry. Fokus pada hasil pasien, bukan klik. Klik doesn't matter for us. Yang penting, yang matter for us adalah pasien itu datang dan melakukan booking. Sistem pertumbuhan yang sangat teruji, pelatihan komunikasi admin, dan terakhir adalah support WhatsApp 24/7. Jadi jika memang ada kendala atau misalkan ada pertanyaan, misalkan dari tim adminnya Dokter Semangga di sini membutuhkan pertanyaan kayak, Kak, Mas Izak, ini jawabannya apa sih? Saya akan standby untuk 24/7 itu. Visi Sinergi adalah memperluas akses pasien di seluruh Indonesia, dan misinya adalah mempercepat pertumbuhan sektor kesehatan melalui pemasaran digital yang berorientasi pada manusia, human first, empathy first. Karena kita percaya ketika pasien itu akan melakukan transaksi, ketika memang kita memberikan kenyamanan dan kepercayaan. Tanpa kedua itu, mereka tidak akan melakukan transaksi. Strategi healthcare partner, kami memberikan strategi itu di range waktu 12 bulan, di mana kami memiliki beberapa time frame khusus. Misalkan dari bulan 1 kita akan membangun sebuah fondasi, bulan 3 kita optimasi, dan ketika kita bicara strategi 12 bulan, kita akan breakdown per minggunya kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan, dan persiapannya apa, cara melacaknya, dan rencana untuk jangka panjangnya apa ke depannya. Real result, bisa dilihat bagaimana kami membantu Trisnanda peningkatan jumlah pasien hingga 3 kali lipat dalam 3 bulan. Kami sudah memberikan video testimoninya, nanti partner saya, Tasya, akan membantu untuk share video YouTube-nya. Kemudian juga ada Ovaria, itu ya, mempercepat pertumbuhan pasien secara signifikan dari leads ke booking dengan strategi yang tepat. Real result, kami juga memiliki kualitas atau memiliki banyak testimoni dari Pak Gregorius Edward Pamuji dari marketing manager di Klinik Indrayana. Dan akhirnya kita sampai pada materi atau topik utama pada malam hari ini, di mana tajuknya adalah The Google Clicks into Bookings, The WhatsApp Communication Secret, rahasia komunikasi WhatsApp yang mengubah leads menjadi booking pasien. Dan bagaimana cara mengubah Google Ads menjadi pasien yang benar-benar datang. Karena sekali lagi, secara sinergi, kita tidak berorientasi pada vanity metrics, kayak misalkan klik, CTR, segala macam, it doesn't matter for us. Yang terpenting adalah hasilnya datang ke klinik atau rumah sakit. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang mengapa Google Ads yang bagus belum tentu menghasilkan booking pasien. Kedua, 5 kesalahan komunikasi WhatsApp yang sering dilakukan klinik dan rumah sakit. Karena tadi saya sudah sempat mention di awal, bahwa kita memang agensi yang terfokus itu kepada healthcare. Kami tahu banget kesalahan umumnya itu apa, yang bahkan kesalahan nggak umum dan kesalahan umum itu kami paham end to end-nya. Dan yang terakhir adalah cara meningkatkan konversi dari chat menjadi booking. Webinar seri 1, The Tracking Secret. Kita akan mempelajari mengetahui iklan Google mana yang benar-benar menghasilkan pasien, mengukur keberhasilan berdasarkan booking, dan bukan sekedar klik atau impresi, berhenti menebak-nebak performa marketing. Kenapa? Karena kami memiliki framework yang sifatnya itu, dan kita harus mempelajari juga, yang namanya framework marketing itu tidak bisa ditebak-tebak. Oh, hari ini kita kontennya viral, itu why-nya itu pasti ada. Dan kita akan belajar di sana bagaimana sistem tracking itu bekerja. Dan keempat adalah The 4 Budget Leaks, webinar series 2. Itu adalah kita sudah mempelajari the automation trap, the homepage dump, the wrong intent, dan vanity metric. Hasilnya, Google mulai mendatangkan calon pasien yang lebih berkualitas kepada WhatsApp. Tapi ada satu masalah besar. Ya, mari kita asumsikan Google Ads sudah optimal, target audiens sudah tepat, calon pasien sudah masuk ke WhatsApp, lalu kenapa mereka tetap tidak booking? Karena masalahnya bukan lagi di marketing, masalah di komunikasi WhatsApp. Marketing itu cuma di level funnel atas dan tengah. Kalau misalkan kita bagi funnel itu menjadi 3, di mana awareness, desire, dan action. Of course, biasanya ada 4, kita menggunakan AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Marketing itu hanya sampai di funnel ketiga aja. Awareness, orang tahu tentang kita. Interest, orang tertarik dengan kita. Desire, itu orang benar-benar sudah sangat minat, memiliki intent yang sangat tinggi. Dan yang keempat adalah action, itu yang menentukan adalah bagaimana admin atau bagaimana cara kita memberikan approach terhadap calon pasien kita. Seberapa sering
Hal ini terjadi mungkin dari, Dokter Oshi dan Dokter Edi, misalkan ada pasien itu calon pasien tanya ke WhatsApp kita, "Dok," tanya, "Dok, berapa harganya?" And then kita jawab, "6,5 juta ya, Kak?" And then nge-ghosting. Mungkin boleh dibantu klik di kolom chat apakah ini relevan apakah ini relevan dengan kondisi yang dialami oleh Dokter, Oshi dan Dokter Edi? Oke, jika, relevan kita bisa ketik ghosted gitu ya. Jadi biar, karena ini case yang sangat umum gitu ya. Ada, oh siap Dokter Edi. Jadi memang banyak banget kenapa sih kita tuh sudah mereka tanya harga gitu ya, mereka tanya harga, kita sampaikan harganya, and then mereka ngilang gitu. Nah ini terjadi karena 5 kesalahan komunikasi WhatsApp yang membuat klinik itu kehilangan pasien. Yang pertama adalah admin hanya menjadi pusat informasi. "Saya sudah batuk selama 1 minggu." "Baik Kak, mau daftar ke dokter siapa?" Komunikasi itu terasa dingin dan seperti robot, gitu. Komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Padahal seorang admin itu adalah garda terdepan, itu adalah langkah orang yang pertama kali merepresentasikan sebuah klinik atau rumah sakit. Bagaimana proses interviewnya atau, konsultasinya berjalan. Jadi dokter itu konsultasi dengan dokter ya, that's true, itu adalah treatment kita. Tapi sampai di titik di mana pasien itu bisa memberikan konsultasinya, itu adalah garda terdepannya adalah admin. Nah, cara, solusinya atau cara mengatasinya adalah dengan empati baru cari informasi. Kami merekomendasikan untuk gunakan alur berikut. Pertama adalah tunjukkan empati. We are human, kita tuh bukan robot. Jadi admin itu harus bisa menunjukkan empati kepada, calon pasiennya. Gali kondisi pasien dan berikan rekomendasi. Contoh, "Kami turut prihatin Kak, boleh kami tahu gejala yang sedang dirasakan dan sudah sejak kapan?" Untuk pertanyaan, "Saya sudah batuk," misalkan biasa pasien tuh datangnya gini, "Selamat siang klinik," gitu, nama klinik gitu kan ya. Biasanya mereka datang kayak, "Saya mau booking," gitu, karena misalkan dari ads itu, message-nya seperti itu atau kita setting di, WhatsApp gitu ya, kita bisa ada di auto reply, auto greetings-nya dan away message-nya segala macam, itu biasanya kita menanyakan, kalau misalkan kita sedang tutup atau misalkan kita sedang away, itu biasanya kan kita punya, sudah setting chat-nya itu seperti apa. Nah, ketika memang sudah dibalas gitu ya, kami biasanya untuk mengedukasi admin kami, admin-admin dari klien-klien kami tuh selalu ngasih tahu gitu ya, kalau empati dulu, start with empathy, gali kondisi, discovery, and then rekomendasinya apa. Untuk gali tunjukkan empati, kami turut prihatin Kak, boleh kami tahu gejala yang sedang dirasakan dan sudah sejak kapan? Dan ada informasi yang perlu ditanyakan untuk atau proses, discovery-nya atau gali kondisi pasien adalah yang pertama adalah gejala yang dirasakan, sudah sejak kapan, dan lokasinya tuh di mana. Nah, untuk, ya, bagaimana kondisi admin, dari Dokter Wasi dan Dokter Edi saat ini, gitu. Mungkin, boleh diketik, di kolom chat gitu ya, ketik robot jika admin langsung menjawab pertanyaan tanpa membangun empati. Atau jika adminnya Dokter Edi atau Dokter Wasi itu sudah bagus, sudah memberikan empati ketika first respon, mungkin bisa ketik empatinya. Empati, oh mantap Dokter Edi. Jadi memang sudah start with empathy, which is itu adalah hal yang bagus, which is itu menurut, kami, dari riset kami juga, itu sudah menunjukkan, bahwa sudah di track yang benar, gitu. Kemudian kesalahan kedua adalah langsung memberikan harga, gitu. Berapa biayanya? Walaupun orang itu klien itu tanya, calon leads itu tanya berapa biayanya, kita nggak boleh semerta-merta nunjukin biayanya, gitu. Kenapa? Karena, kita harus melakukan jelaskan nilai sebelum menyebutkan harga. Jangan hanya memberikan harga, sampaikan mengapa layanan tersebut direkomendasikan. Jangan hanya memberikan brosur, sampaikan apa saja yang didapatkan pasien. Jangan hanya memberikan daftar layanan, sampaikan baru kemudian harga. Contohnya, berdasarkan keluhan kulit gatal yang Anda sampaikan, dokter merekomendasikan paket ultimate yang mencakup pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan vitamin, serta layanan home visit. Total biaya di 6,5 juta. Ada value yang diberikan sebelum kita memberikan harga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cuma nebak harga gitu ya, basically, saya menganggap dari experience saya di, beberapa tahun marketing ini, mmm, industri itu sama.
namanya klinik segala macam, namanya parasetamol, yang mungkin beda, dari, farmasinya gitu yang membuat, obatnya. Tapi kalau bicara klinik, yang namanya opnam segala macam semuanya tuh punya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah hospitality-nya atau keramahannya, itulah membuat kita berbeda daripada, klinik-klinik yang lain. Kemudian, boleh disampaikan lagi kalau misalkan kebiasaannya di tempat dari Dokter Wasi atau Dokter Edi, ketik naked price atau naked jika admin langsung memberikan harga, atau ketik value jika admin itu sudah memberikan manfaat layanan terlebih dahulu. Ya, saya lanjutkan, kemudian kesalahan yang ketiga, value. Oh, Dokter Edi berarti adminnya sudah memberikan value. Terima kasih responnya Dokter Edi. Eee, saya izin lanjut untuk kesalahan ketiga adalah membanjiri pasien dengan terlalu banyak pilihan, brosur lengkap, semua layanan, semua paket. Akibatnya apa? Pasien justru bingung dan menunda keputusan. Karena ketika kita berada di orientasi atau, POV, point of view dari pasien, mereka datang dengan kondisi udah nggak bener, dalam artian mereka, merasa kayak, "Something wrong with me." Sesuatu udah salah dengan aku. Kemudian di kondisi yang tidak fit dan tidak ideal, gitu ya, mereka, eee, kita berikan gitu, biasanya admin-admin itu memberikan pilihan yang banyak, brosur lengkap, ya memang betul kita memberikan, poster gitu ya, kita memberikan, mungkin dari klinik menyediakan poster untuk, "Nih buat visualnya, paket A, B, C, D, E, F, G," ya biasa ada 6 paket aja gitu. Itu kayak terlalu banyak, too much. Semua layanan kita jelasin, semua paket kita kasih. Akibatnya secara user experience-nya, itu tidak berjalan dengan baik atau sempurna, sehingga orang sudah kepikiran untuk, "Ini apaan nih?" Gitu. Solusinya adalah berikan maksimal 2 pilihan, jangan berikan 10 pilihan. Cukup, berikan A atau B, lalu arahkan ke jadwal. Contohnya, kami merekomendasikan 2 opsi untuk kondisi Anda. Apakah Anda, yang walaupun Anda ini bisa kita improve bareng-bareng ke depannya, kita sebut nama pasien, misalkan, Pak Adi gitu, misalkan gitu ya, "Pak Adi, kami merekomendasikan, 2 opsi untuk kondisinya Pak Adi," gitu. Kemudian, "Apakah Pak Adi lebih nyaman hari ini pukul 16 atau besok pukul 10?" Kenapa kami merekomendasikan seperti ini? Berikan opsi A atau B itu untuk membatasi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita belajar dari, psychology of, marketing gitu ya, dan kita mengambil studi kasus dari Alfamart dan Indomaret yang selalu bersebelahan gitu ya, itu fungsinya untuk me-manage atau mengelola psikologi dari orang yang berkunjung. Ketika pilihannya cuma satu, pilihannya adalah ambil atau tidak sama sekali. Tapi ketika kita memberikan 2 pilihan, opsinya adalah A atau B, that's it. Dan mereka dalam secara psikologinya itu membutuhkan effort yang lebih banyak untuk, "Oh, Kak, opsi C ada atau enggak?" Seperti itu. Makanya kami selalu memberikan, maksimal, itu 2 pilihan dalam memberikan sebuah opsi kepada calon pasien. Oke, bagaimana kebiasaan tempat di Dokter Wasi atau Dokter Edi? Ketik PDF jika admin sering mengirimkan brosur lengkap, dan ketik option jika admin dari Dokter Edi dan Dokter Wasi itu membimbing pasien dengan 1 sampai 2 pilihan aja. Option, oke. Baik, berarti dari tempat Dokter Edi sudah, memberikan, mmm, pasien dari adminnya sudah memberikan 1 atau 2 pilihan yang baik, which is very nice, gitu. Kesalahan keempat, menyerah saat pasien bilang mahal, gitu. Ah, banyak banget orang itu atau admin yang kita pegang atau yang kita educate selama 4 tahun belakangan ini dari klinik-klinik, itu kayak ketika dijawab, "Wah, terlalu mahal ya, saya cari klinik atau rumah sakit yang lain saja." Itu udah insecure duluan, gitu. Sedangkan itu sebenarnya hal yang salah, gitu. Impact-nya apa? Percakapan berhenti dan pasien pun pergi. Oke, maaf bisa balik sebentar untuk, slide, masalah nomor 2. Bisa Dokter Wasi, tapi saya izin untuk menyelesaikan
dari permasalahan-permasalahan yang ini dulu ya. Nanti kita ada sesi Q&A juga. Nanti Dokter Wasi, saya berikan mungkin antrian pertama, karena pertanyaan pertama gitu ya. Nanti setelah materi selesai, sesi diskusi, saya akan balik ke slide 2. Gitu ya, Dokter Wasi ya? Aman ya, Dok? Oke, ya. Nah, jadi pasien itu biasanya admin itu sudah insecure duluan, kayak wah gila nih, kita dibilang mahal nih, terus calon pasien cari cari klinik yang lain gitu. Padahal nggak boleh, kita kan berhenti di sana. Solusinya adalah jangan menyerah, berikan alternatif. Ada 2 jalur pilihan, paket esensial yang lebih terjangkau, kemudian opsi B adalah paket premium yang lebih akurat dan menyeluruh gitu. Fungsinya adalah ini untuk pembandingan. Ini untuk pembandingan dan kita pun juga harus jelaskan nilai dan keunggulan layanan. Sampaikan bahwa dibandingkan tempat lain, pasien akan mendapatkan A, misalkan proses yang lebih efisien. B, waktu tunggu yang lebih singkat. C, pengalaman yang lebih nyaman dan privat. Di in this economy, perang harga itu udah kita nggak bisa menang gitu loh. Saya megang kebetulan karena saya akun manajer, orang selalu tanya, Mas kompetitor, Mas Iza kompetitor pasang lebih harga lebih murah nih, itu pasien pada kabur. Ya sudah, let them gitu. Biarkan aja pasien itu, apakah itu target market kita? Ya bisa jadi. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan value. Apa value kita? Karena sekali lagi saya mention ulang, yang namanya klinik di Indonesia tuh banyak banget penyakit-penyakit umum, demam, ortopedi segala macam, itu tuh semuanya banyak dan at the end mereka semua, kita semua itu menginginkan hasil terbaik. Tapi sekali lagi, selain teknologi, yang membedakan adalah dari hospitality atau keramahannya. Itu yang kita kejar. Jadi dengan cara apa? Dengan cara keramahannya dan value tadi, of course gitu. Kita bandingkan, kita berikan opsi, berikan 2 jalur pilihan. Oke, bagaimana kebiasaan di tempat Dokter Wasi, Kak Amanda, dan Dokter Edi? Ketik give up jika admin membiarkan pasien pergi. Ketik don't sell jika admin langsung menawarkan opsi yang lebih ringan dengan memberikan value yang lain. Oke, sembari menunggu, feel free banget kalau misalkan mau untuk menjawab dari case nomor 4 ini, saya akan melanjutkan sedikit. Ini tentang kesalahan kelima yang biasa admin lakukan adalah komunikasi yang pasif. Of course, sekarang itu kita sering banget, pasti kita tuh sering banget, bukan keduanya. Siap, Dokter Edi nanti boleh sharing-sharing dikit ya? Nanti boleh sharing-sharing banget, boleh banget kita akan discuss brainstorm bareng nanti karena mungkin dari sini kita bisa belajar bareng juga untuk menghadapi case dari setiap klinik yang berbeda gitu. Kesalahan 5, komunikasi yang pasif. Nih, banyak banget pasien itu yang sebenarnya itu sudah pingin gitu ya, tapi mereka ragu akan banyak hal. Contohnya, biasanya ini terjadi untuk something yang ada 2 faktor, sifatnya itu estetika atau memang harganya kemahalan, atau mereka ada memiliki kendala dari sisi budgeting. Saya pikir-pikirin dulu ya gitu. Kemudian admin yang biasanya itu melakukan komunikasi pasifnya adalah, "Baik Kak, silakan hubungi kami kapan saja." Di mana penyebabnya atau dampaknya adalah pasien itu menghilang dan tidak pernah kembali. Apa masalahnya? Admin menyerahkan kendali percakapan kepada pasien. Nggak boleh gitu. Admin itu harus atau WhatsApp atau seperti yang saya bilang, karena admin itu ada garda terdepan dalam proses konsultasi dengan rumah sakit atau klinik. Admin itu adalah jalur treatment pertama sebelum masuk ke treatment kesehatan. Mereka harus pegang kendali dalam sebuah percakapan. Solusinya apa? Jangan menyerah, berikan alternatif. Don't ever do, jangan katakan silakan hubungi kami kapan saja. Tapi apa yang harus dilakukan? Baik Kak, silakan pertimbangan terlebih dahulu. Besok pagi kami akan follow up untuk kembali membantu jika Kakak ingin melanjutkannya. Gitu. Kita kasih deadline dalam tanda kutip ya.
deadline itu untuk membuat kita dan berikan kepastian bahwa besok ini kita akan bantu. Kita itu ada buat mereka. Permasalahan pertama tadi adalah empati. Permasalahan kelima pun juga, jangan menyerah pun juga ada hubungannya dengan empati. Mereka kita tahu, mereka butuh kita. Gitu, tapi mereka mungkin ada banyak pertimbangan. Be the first untuk dan tunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Karena seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, transaksi itu tidak akan terjadi tanpa ada kenyamanan. Kenyamanan itu banyak faktornya. Trust, atau bagaimana merasa secure bicara dengan admin atau bicara dengan rumah sakit, karena admin itu memang representasi dari klinik. Makanya kita benar-benar fokus untuk admin itu. Mereka itu admin itu adalah seorang yang menjadi garda terdepan, dan mereka pun harus benar-benar merepresentasikan dari sebuah klinik. Bagus atau enggaknya bisa dilihat dari adminnya. Banyak banget kasus viral segala macam gara-gara sederhana admin. Walaupun mungkin secara sentimen admin itu mungkin posisi yang mungkin dalam ini kayak barengan disambi gitu. Oh, nurse-nya aja jadi admin. Nurse-nya aja jadi admin sekalian gitu, atau resepsionisnya. Padahal jangan. Admin memang harus dedicated. Kenapa? Karena kalau admin itu melakukan kesalahan, biasanya yang terjadi adalah either beruntung kalau misalkan kesalahannya itu cuma berakibat pasien nggak jadi datang. Kalau misalkan kita viral atau segala macam, itu secara PR-nya, secara faktor baiknya lainnya, itu banyak banget yang terrugikan dengan hal itu. Nah, oke, bagaimana kebiasaan di tempat Anda? Ketik pasif jika admin menunggu pasien menghubungi kembali, atau ketik lead jika admin selalu menentukan kapan waktu follow up, dan taking control of communication dengan calon pasien. Oke, boleh silakan di chat. Sambil menunggu itu, kami memberikan tips gitu ya. Formula sederhana yang sering terlewat sebenarnya. Google Ads yang bagus, komunikasi WhatsApp yang baik, lebih banyak menghasilkan lebih banyak booking pasien gitu. Marketing, sekali lagi marketing itu dalam funnel AIDA itu dia cuma 3 layar utamanya aja. Tugasnya adalah untuk ngasih tahu, meyakinkan. Setelah yakin, akhirnya mereka connect ke kita, ke klinik. Tugasnya admin itu yang sangat fundamental. Karena kalau misalkan kita bicara funnel itu kan kayak corong gitu ya. Awareness itu pasti paling banyak gitu. Interest itu pasti akan menurun, desire itu akan menurun, dan action itu sudah melalui istilahnya sudah melalui corong yang paling bawah. That is why penentu bagus atau enggaknya itu ada di admin. Makanya dari Search Synergy atau dari kami sangat memfokuskan admin itu sebenarnya. Komunikasi secara marketing, of course kita menghasilkan high quality leads yang strong, yang baik banget, banyak banget. But high quality leads, metric segala macam, it means nothing ketika memang ada satu faktor di funnel yang paling bawah itu yang sudah terlewat. Nah, exclusive free research for webinar participation, the ultimate clinic WhatsApp playbook dari Search Synergy untuk teman-teman atau Bapak Ibu dokter semua yang ada di sini. The ultimate clinic WhatsApp playbook, magic reply WhatsApp script template, dan certificate for the participation. Nah, dan kalau misalkan Bapak Ibu semua pengen tahu gitu ya, dan pengen tahu kenapa kompetitor muncul di halaman teratas Google dan mendapatkan pasien yang seharusnya bisa menjadi milik Anda, isi formulir diagnosa di bawah ini yang nanti akan di-share oleh partner saya, Tasya. Dan dalam sesi strategis selama 20 menit ini, lead expert kami, saya sendiri, akan melakukan analisis mendalam terhadap klinik gratis. Seperti itu. Jadi, untuk kita screening awal gitu ya, kita memberikan formulir nih, karena kita sangat appreciate untuk Bapak Ibu dokter semua yang ada di sini, karena sudah menghadiri sesi webinar pada malam hari ini, kita akan bantu nih, kalau misalkan Bapak Ibu dokter semua ngisi leads-nya atau ngisi form-nya, nanti kita akan bantu analisis chat-nya dan segala macam. Ya, dan terakhir ada penawaran eksklusif webinar khusus untuk peserta webinar, dan kami memperpanjang anniversary untuk kita, untuk dari Bapak Ibu dokter semua itu di 15% off untuk segala service.
Nah, mungkin sebelum saya, bantu jelasin ini, tadi dari Dokter Wasyi itu menanyakan, ada bisa balik, sebentar untuk slide nomor 2 gitu ya. Kita sudah memasuki sesi, tanya jawab gitu ya, tanya jawab. Slide 2 ya, Dokter Wasyi ya. Aku coba bukan slide 2, permasalahan kedua. Aku coba sedikit, jelaskan ulang. Nah, langsung memberikan harga. Berapa biayanya? Di 6,5 juta gitu. Yang sering terjadi dalam case ini adalah orang cabut duluan, Dok. Karena walaupun benar tanya harga, tapi harga itu kan comes up with, structure cost ya gitu. Apa yang membuat 6,5 juta ini worth it? Jadi kami, memberikan tips gitu ya untuk, Bapak Ibu dokter semua, itu untuk jangan hanya memberikan harga, brosur, dan daftar layanan gitu. Sampaikan juga mengapa layanan tersebut direkomendasikan, apa saja yang didapat pasien, baru kemudian harga. Seperti itu Dokter Wasyi. Tapi kalau sudah saya izin jawab pertanyaan dari Kak Amanda Fadila, dari Kak Fakir ya, Tapi kalau sudah dilakukan follow up seperti itu dan mereka tidak merespon lagi, apa yang harus kita lakukan lagi, Mas? Oke, ada, istilahnya itu kayak, kita follow up. Tadi formula Google sebentar ya Dokter Masih saya izin jawab pertanyaan dari, Kak Amanda dulu. Nggak apa-apa, Kak Amanda, kita lakukan yang terbaik gitu. Follow up itu nggak mesti kadang gini, kalau misalkan kita melihat, patient behavior selama 4 tahun kami eksis ini, mereka tuh kadang memang orang yang nggak mau bales atau menganggap kita tuh spam. But gunanya follow up adalah untuk meningkatkan chance bahwa mereka itu kelupaan untuk membalas atau mereka lupa dengan kita. Makanya, kami merekomendasikan gitu ya, kalau misalkan kalau bisa, ya standar follow up 137. 137. 1 H+1, H+3, dan H+7. H+7 itu ketika itu kita lakukan gitu ya, follow up ketiga H+7 itu kita lakukan sebagai last effort. Kalau misalkan, dari pasiennya tetap nggak mau, ya sudah move on. Jangan buang energi kita ke sana. Tapi kalau misalkan 7 plus 14 tadi yang saya bilang, sampai follow up ke H+7, dari pasien itu masih menunjukkan, intent atau niatan, itu bisa banget kita increase, kita naikkan, atau kita masuk ke fase berikutnya, yaitu 14. Tapi kalau misalkan dari tanggal 7 udah nggak balas, udah ngilang segala macam, ya udah belum rezeki. Aku mikirnya gitu sih. Kenapa? Karena, aku so far, udah banyak banget manage, training admin gitu ya. Kadang mereka tuh overwhelmed, "Aduh gimana ya follow up nggak bales," ya sudah gitu, move on gitu. Effort kita, energi kita gunakan untuk yang lainnya. Seperti itu ya, Kak Amanda Fadila, semoga menjawab. Kalau misalkan masih ada follow up question, feel free banget. Jadi formula adalah Google Ads yang baik. Google Ads yang baik itu seperti apa parameter? Oke, next question, Dokter Wasyi. Tapi jawabannya sederhana sih, Dokter. Google Ads yang baik adalah kalau misalkan kita bicara ini ya, kita bicara dari sisi, funnel gitu. Tadi funnel ada 4. Misalkan saya gunakan funnel yang paling sederhana aja. AIDA namanya, awareness, interest, desire, action, dan action yang terakhir. Marketing effort itu di 3 funnel teratas aja. Awareness, desire, awareness, interest, dan desire. Kalau misalkan kita lihat metriknya, kita sudah generate, dalam artian gini, let's say kita melakukan, ads, kita sudah generate, 100 high quality leads gitu ya. High quality leads yang, setiap definisi high quality leads itu adalah orang yang sudah memiliki intent. Mereka sudah tanya jadwal dokter, sudah tanya, sudah tanya, ya keluhannya apa, sudah memberitahu keluhannya apa. Kita lihat drop down-nya dari high quality leads ke booking itu gimana. Kalau misalkan drop down-nya dari 100 HQL yang di-generate oleh Google Ads, yang booking itu dalam tanda kutip hanya 5, drop down-nya sekitar 95%. Berarti kita bisa mengkategorikan bahwa Google Ads atau parameter yang itu sudah bagus. Itu sudah bagus.
Yang harus kita improve apa? Ada di funnel bawahnya, yaitu di bagian how admin itu merespon. Nah, kalau kami, Pak Dokter Wasi, kami itu tidak melihat kayak misalkan metrik-metriknya, atau kita misalkan bicara kliknya udah bagus, CTR-nya bagus, ya seperti dari kita bilang, it means nothing kalau misalkan nggak ada yang booking. Percuma kalau misalkan dari dokter Wasi mungkin udah ada hire agency atau misalkan dari tim in-house-nya gitu. Ketika setiap bulan reporting gitu ya, reporting kayak oke, impression kita segini, reach kita segini, CTR kita bagus 7%, 10%, 20%. Yang walaupun secara teknikalnya itu bisa menjadi parameter kalau misalkan ya CTR berarti memang iklannya menarik, diskonnya menarik, promo segala macam. Tapi itu tidak menjadi booking. Itu ya kami percaya it means something. Makanya tadi di awal kami selalu bilang orientasi kita ketika kita report itu nggak cuma metrik tapi hasilnya berapa. Seperti itu. So, Google Ads yang bagus parameternya seperti apa? Jawabannya parameternya Google Ads yang bagus adalah Google Ads atau Ads Meta Ads yang bisa menghasilkan high quality lead sebanyak-banyaknya untuk ditangkap oleh tim admin. Seperti itu, Dokter Wasi. Agak panjang ya, saya mohon maaf. Apakah sudah terjawab dari Dokter Wasi? Oke, ada pertanyaan selanjutan. Apakah Google Google Ads ini lebih baik dari Meta Ads untuk mendapatkan booking? Oke, sebenarnya kita bicara dengan dua behavior yang berbeda sih, basically gitu. Kapan Meta Ads bagus? Kapan Google Ads bagus? Gitu ya. Meta Ads bagus itu ketika memang kita mengarahkan ke audiens yang orientasinya kepada highly visual. Highly visual. Kenapa? Karena ketika kita bicara Meta Ads, itu adalah platform dari social media, which is Instagram dan Facebook gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan social media gitu, yang kita lihat adalah visual yang utama, penonjolan utamanya. Google Ads apakah bagus juga? Ya bagus. Memang ada segmen, ada pasar yang berbeda. Yang lebih bagus gimana? Yang lebih bagus adalah yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan. Aku nggak akan ngomong kayak, oh kita bagusnya install dua-duanya gitu. Enggak. Kita punya sedikit mindset gitu untuk growth mindset. Let's say budget alokasi dananya cukup di Meta Ads. Yaudah kita gasin Meta Ads. Sampai apa? Sampai itu generating enough booking sampai kita bisa mendapatkan kondisi yang ideal di mana kita memanfaatkan dua platform itu. Karena nggak bisa dipungkiri, dua platform itu adalah dua platform yang menguasai pasar saat ini. Gitu. Kapan sih Google Ads itu nongol gitu? Misalkan ya kalau misalkan kita bicara Meta gitu ya. Sedikit teknikal, Meta Ads nongol ya bisa di audience network atau di Instagram, di Facebook, it's totally normal. Tapi Google Ads kapan bagusnya? Ketika kita masukin ke ya let's say terpapar di Google atau kita ingin mendorong juga Google My Business atau Google Business Profile-nya. Itu akan strong juga untuk generate organic traffic kepada ya Google My Business dan Google Business Profile. Google ya. Seperti itu, Dokter Wasi. Jadi sederhananya jawabannya, apakah Google Ads lebih baik dari Meta Ads? Tidak. Tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Ini benar-benar tergantung kayak orang prefer mie ayam atau bakso gitu. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu sih, Dokter. Hmm, let's say untuk klinik, apakah Google Ads memang lebih ampuh untuk dapat ROI 3 kali tadi? Perlu spend berapa dan berapa lama? Oke, next question. Klinik lebih ampuh dengan Google Ads. Sebenarnya kalau kami itu merekomendasikan untuk starting point-nya itu di Google Ads dulu, tapi dengan kondisi website-nya dan landing page-nya sudah strong. Untuk klinik ya, untuk klinik. Kenapa? Karena kita dengan melakukan Google Ads itu juga membantu Google Business Profile. Let's say gini, orang nyari klinik terdekat segala macam gitu di Google gitu ya. Iklan kita nongol, traffic ke website kita naik secara organik. Ada istilahnya domain authority atau secara SEO-nya itu juga boosting the website itself.
Fungsinya buat apa? Fungsinya buat generating atau meningkatkan si ranking juga. Lalu untuk mendapatkan return of investment 3 kali tadi perlu spend berapa dan berapa lama? Oke, pengalaman kami 3 bulan pertama itu adalah fase learning, gitu. 3 bulan pertama itu adalah fase learning. Kita mencari winning content, gitu. Karena kalau misalkan kita bicara, misalkan dokter Wasi gitu ya, let's say di daerah Jakarta gitu misalkan, persaingannya lebih ketat segala macam. Kita pun perlu adaptif waktu selama 3 bulan untuk fase learning itu untuk memberikan atau men-set up sebuah atau mencari winning content itu sendiri dok. Jadi untuk berapa lamanya? Um, Prosesnya dalam fase learning adalah 3 bulan. Walaupun itu bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Kenapa? Karena mungkin di 1 bulan pertama, let's say kita sudah menemukan winning content dengan ROAS mungkin di angka 3 minimal gitu kan ya. Kita mendapatkan ROAS-nya di 6 atau 8 segala macam. Which is that's totally fine. Kenapa kita harus menunggu 3 bulan? Nah, tapi secara algoritmnya dari pihak platformnya itu mereka juga ada learning pace-nya. Itu yang kita dalam tanda kutip di luar kontrol kita sebenarnya. Aku akan bicara apa adanya dan terbuka aja gitu. Ada sesuatu ketika kita ngomongin ads, ada sesuatu yang di luar kontrol kita selain strategi, yaitu dari si algoritma dari Google dan Meta itu sendiri. Nah, itu adalah tugas kami sebagai agensi gitu ya, tugas kita dan tugas dari dokter Wasi atau dokter Edi atau Amanda gitu ya, itu juga menganalisis sebenarnya ini bener nggak nih algoritmanya berubah, kenapa ini bisa turun, tanyain aja apa yang menyebabkan itu, seperti itu. Jadi secara sederhananya untuk dapat ROI tadi perlu ROI return of investment 3 kali perlu spend berapa? Jujur, spend berapa itu tergantung kebutuhan. Kami punya klien yang spendingnya like puluhan juta, ada juga yang under 5 juta. Gitu. Itu tergantung kemampuan. Tapi kalau misalkan secara logiknya, by algoritmnya, semakin banyak kita spending, let's say kita di 3 juta, kemudian oh ternyata works nih 3 juta, hasilnya bagus, kita naikin perlahan aja. Jadi starting point-nya itu benar-benar tergantung kebutuhan atau tergantung kemampuan dari sebuah klinik. But a starting point, misalkan kita merekomendasikan let's say 2 juta. Dok, 2 juta dulu deh, kita lihat hasilnya gimana. Oh, ternyata hasilnya bagus, ROAS-nya bisa 3, bisa 5. Oke, it's time to escalate. Oke, naikin budgetnya jadi 5 juta. Seperti itu. Jadi kita pun juga nggak punya cycle kayak minimal 10 juta gitu, nggak. Kita tentunya punya grow juga, punya sistem growth yang membantu dan biasanya pun aku juga merekomendasikan seperti itu. Nggak usah gede-gede dulu deh. Kita cobain trial tipis-tipis gitu. Misalkan jadi 10 juta, kita cobain let's say 5 juta itu buat yang sudah mungkin by historical data gitu ya, by experience itu sudah menjadi winning content, mungkin dari 7 juta ya gitu kita spending 30%-nya itu buat trial. Berapa lama seperti itu yang 3 bulan itu untuk masa percobaan, but biasanya kami lebih cepat daripada itu untuk bisa achieve di 3-6 kali pasien lebih banyak. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ada satu testimoni dan satu real case, yaitu ada klinik Trisnanda, di mana kita hanya butuh maksimal 3 bulan untuk bisa ningkatin dari klinik Trisnanda tersebut. Seperti itu dokter, semoga menjawab ya dokter ya. Oke, mungkin ini akan menjadi last question dari dokter Wasi, tapi jangan khawatir kalau misalkan ada pertanyaan, nanti Tasya juga akan bisa membantu, gitu ya. Tasya juga akan bisa membantu untuk kedepannya. Mungkin kalau misalkan perlu kita discuss lebih dalam, oh let's do it gitu. Let's do it. Buat konsultasi segala macam, let's do it. Tapi karena keterbatasan waktu, aku mohon maaf untuk dokter dan segala macam. Ini yang pertanyaan terakhir, kalau dibilang base kebutuhan, apakah bisa dibikin 500K gitu? Tentunya ada minimalnya kan. Betul, Dok. Kita ada range minimal tertentu yang kita sebenarnya kembali lagi sih gitu. Kalau misalkan dari kita gitu, kalau misalkan dari kita kan ada service fee. Apakah itu worth it 500.000 atau tidak?
Dan of course gitu, apakah 500.000 itu worth it? Kalau misalkan, dari dokter, mau bayar, "Mas, aku mau diiklanin 500.000 dulu." Oh, let's do it, nggak masalah juga. Tapi ya expected return-nya atau fase learning-nya itu dalam tanda kutip lebih lama. Kenapa? Kalau misalkan kita bicara platform yang nggak usah deh ngomongin Google, yang Google tuh memang lebih mahal karena mereka lebih targeted. Kalau misalkan kita bicara Meta yang secara cost per impresinya itu lebih murah, ya 500.000 sebulan itu juga akan painful. Seperti itu, dokter. Fase learning-nya akan lebih panjang, impact-nya seperti itu. Karena fase learning itu akan berhenti ketika kita sudah mendapatkan volume booking tertentu. Sederhananya seperti ini, atau secara algoritmnya. Meta itu berhenti memiliki status fast learning ketika memang sudah ada 30 booking, 30 konversi yang terjadi. Apa yang terjadi setelah 30 konversi? Meta akan menganalisis, oh, orang-orang dengan interest seperti ini yang lebih memiliki kemampuan untuk booking atau kemauan untuk booking. Setelah fase learning itu berhenti, barulah Meta mengarahkan ke orang-orang yang memiliki interest, targeting sudah kita set up sebelumnya gitu. Tapi untuk mencapai 30-nya itu perlu budget dan perlu volume. Volume itu apa? Volume itu adalah seberapa banyak iklan ini akan kita bagikan. Sepertinya Dokter Fasya. Oke, oke, thanks. Baik, sama-sama, Dokter Wasi. Pun kalau misalkan dari Dokter Wasi, Dokter Edi, atau dari Dokter Amanda mungkin mau mengkonfirmasi atau menanyakan lebih lanjut, itu boleh banget. Nanti rekan saya, Tasya, juga akan membantu untuk kita berkomunikasi lebih lanjut. Nah, sebelum kita tutup pada sesi malam hari ini, saya mau sedikit mengingatkan atau menunjukkan sebentar. Ya, kita sedang mengadakan webinar session. Kita akan mengadakan series webinar lagi. Kalau misalkan dari Dokter Wasi juga tertarik dengan Meta, kita akan di part 1 coming up Meta Ads Webinar Series, di mana part 1 akan ada di 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah, which is jam 8 waktu Indonesia Barat. Which Meta Ad is actually bringing you in passion? The 4 biggest Meta Ads mistake every clinic owner makes, di tanggal 5 Agustus. Dan part ketiga dalam Meta series ini ada di tanggal 26 Agustus dengan tajuk Turn Meta Clicks into Booking, The Patient Follow-up Secret. Gitu. Ini adalah penutup. Sampai terima kasih banyak Dr. Edi, Dr. Wasi, dan Dr. Amanda. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa membantu dokter-dokter semua untuk memberikan impact yang lebih nyata ke pasien dan especially ke bagian adminnya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai berjumpa di Meta Series Webinar. Terima kasih.